Ya, pagi hari ini biasa pagi-pagi kita habis jalan-jalan, olahraga dan kebetulan sudah mulai hujan. Sangat enak sekali di suasana di sini. Mulai hujan, tapi tetap dong kita tidak boleh merasa dingin kalau pagi-pagi. Karena rasa dingin itu lahir dari perasaan kita sendiri. Kalau kita menggerakkan tubuh kita, maka perasaan dingin itu tidak akan pernah ada. Dan jangan biarkan waktu itu kosong untuk memikirkan sesuatu yang sesuatu itu juga dipikirkan terus-terusan tidak akan memiliki dampak apapun bagi kita, malah semakin memperbanyak problem. Tapi yang benar itu adalah kerjakan sesuatu yang memiliki manfaat dan sempurnakan. Ini yang harus dilakukan. Hari ini saya jadwal ke Bandung, ada acara diskusi, dan sebelumnya kita nyetrika dulu. Dulu nih. Kan ada nyetrika di ruang terbuka. Tidak sumpah. Tahu nggak? Hidup itu kalau ruangannya terbuka tidak akan pernah sumpah. Kalau pikiran kita terbuka tidak akan pernah sumpah. Jalan itu masih banyak, rezeki dari seluruh penjuru, angin dari seluruh penjuru, tidak ada yang menghalangi, sehingga kita terhindar dari depresi. Nggak kayak kamu yang dipikirin Delvi aja, kayak perempuan teh cuma satu-satunya, tidak ada lagi harapan. Bener nggak, Mo? Betul, Pak. Bener nggak, Mo? Betul, Pak. Oh, setiap orang itu punya harapan, nggak, Mo? Iya, harus punya. Dan bukan satu-satunya, toh? Iya. Oh, gitu. Dipikirin aja tiap hari, diintai aja. Keluar dari rumah, diintai. Pergi kemana? Lama kuliahnya nggak ada kabar-kabar, ditelepon. Habis ditelepon, teleponnya nggak diangkat-angkat, cemas, gelisah. Yang begitu teh namanya menyiksa diri. Jadi nggak percaya. Oh, capek. Memikirkan sesuatu itu capek. Terus hanya itu saja yang dipikirkan, capek. Terus kalau yang dipikirkannya tidak memikirkan, kita yang memikirkannya gimana? Iya. Sedih kan? Sedih. Orang kita mikirin apa? Dia mikirin Delvi aja tiap hari. Terus Delvi nate nggak mikir-mikir, akan sedih. Apalagi dicuekin. Oh iya, nggak mikir-mikir, sudah ini apa? Sudah menghabiskan energi untuk dia. Habis itu dia yang yang dipikirin nggak mikirin. Terus misalnya dia kan nanti uang kuliahnya dijamin misalnya kan. Ongkosnya disiapin tiap hari sama jam-jam kan. Gajinya diserahin semuanya, sampai jam-jam tuh lupa sama ibunya. Misalnya kan, lupa sama ibunya yang membesarkannya, yang menguliahkannya, ya kan? Lupa sama ibunya mau beli obat batuk aja nggak dikasih. Demi Delvi, saking mencintainya, pokoknya kamu segalanya, ya kan? Digedein, terus nanti udah jadi sarjana, udah jadi sarjana, dia dapat kerjaan. Udah dapat kerjaan, terus dia ngomong begini sama jam-jamnya, kamu gajinya berapa? Wah kan, dia misalnya langsung jadi sekretaris direktur, ya kan, atau menjadi ahli IT di perusahaan, gajinya lebih tinggi. Terus ngomong gini, enggak lah, aku nggak mau sama kamu kan gajinya lebih rendah, aku kan lebih tinggi. Nah terus habis itu, enggak lah, kamu itu siapa sih? Dengan aku kedudukannya lebih tinggi aku. Sedih nggak dia? Udah ngemodalin siapa? Bro, habis itu bilang, oh aku punya cowok yang lebih kaya, yang dia lebih tinggi derajat kedudukan pekerjaannya. Dia adalah bos aku. Kamu tuh sudahlah, bukan dengan aku. Jam-jam pengorbanan selama ini disia-siakan. Iya. Sakit hati nggak? Sakit hati. Makanya biar nggak sakit hati, lakukan sesuatu dengan ikhlas. Ikhlas itu kuncinya satu loh, bukan besar dan kecil, sewajarnya, gitu loh. Jadi kalau ngasih jangan dipikirkan, kasih aja, jangan dipikirkan. Nanti udah disekolahin tinggi-tinggi, habis itu dapat kerjaan, kemudian dia meninggalkan. Pergi tanpa pamit. Aduh, jam-jam ngahuleng aja udah ninggalin orang tua.
tua rezekinya, ya kan? Udah orang tuanya nggak keperhatiin karena demi Delvi, ya kan? Makanya hidup itu biar rapi harus disetrika, biar rapi. Kalau hati bisa disetrika mah enaknya Pak. Iya, hati jamnya bisa disetrika ya. Iya. Biar rapi. Setrika dong. Setrikalah pikiran kita biar nggak kemana-mana. Hidup nikmatin, nggak usah puyeng-puyeng. Gitu dong. Kamu ya? Iya. Jadi jam-jam itu jangan terlalu fokus, ya kan? Iya. Fokus itu sama satu loh, Mu. Iya, Pak. Sama sesuatu yang tidak memiliki harapan. Iya. Sama sesuatu yang tidak punya keinginan. Iya. Sama sesuatu yang memberikan sesuatu tapi tidak dipamrihin. Iya. Iya kan? Satu, orang tua. Iya. Di atas orang tua ya Allah. Iya. Ya kan? Gitu. Dan kemudian juga tetapi mengabdi pada orang tua itu sama dengan mengabdi pada Allah. Iya. Gitu loh. Iya. Gitu. Nah, kalau saya kan udah sedih hidupnya. Iya. Coba saya sedihnya apa coba? Bapak saya udah nggak ada. Ibu saya sudah nggak ada. Saya mau ngasih sama siapa? Iya. Udah nggak pada ada semua. Sama siapa? Ya sudah, sama Mak Icih aja. Jadi kenapa saya selalu ngurusin janda-janda tua yang nggak punya rumah, orang-orang yang ngalamin kesusahan? Karena itu sumpah pada ibu saya. Sumpah pada ibu saya itu bahwa karena saya tidak bisa membahagiakan ibu saya, ibu sayanya meninggal ya pada waktu pas saya jadi wakil bupati. Udah saya jadi wakil bupati tahun 2003. Dan itu pun kehilangan daya ingatnya hampir 10 tahun, nggak bisa mengingat siapa-siapa. Gitu loh. Kalau ngingetin nama saya aja harus dibuat ceritanya panjang. Sedih baru dia ingat, oh Dedi. Nah terus saya mau ngasih sama siapa? Ya udah ngasih sama orang-orang yang sebaya pada ibu saya pada waktu itu, yang hari ini memerlukan. Dan saya tidak memiliki harapan apapun dari mereka kok, misalnya harapan politik, harapan dipilih, enggak lah, ngapain? Gitu loh. Nikmati aja, syukuri aja ya. Iya kan, yang penting kan lihat dia bahagia, rumahnya nggak bocor, gitu kan? Lihat dia bisa bahagia makan dengan telur, makan dengan daging. Bagi kita adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Kalau sesuatu itu apa yang kita lakukan itu dipikirkan, wah bisa depresi. Nanti kalau suatu saat misalnya ya, itu apa namanya jam-jam, ya kan, bantuin transportasi Delvi tiap hari, misalnya yang harusnya BBM-nya 10.000 buat 3 hari, karena saking ingin dipunya dia kasih sehari gocap, yang seharusnya beli itu roti bulanan. Roti bulanan harus satu, saking dia ingin dipujinya satu dus. Dan jadi mubazir. Nah kemudian satu saat itu tadi kan udah dianya jadi orang, udah dibiayain, udah jadi, terus dia ngomong, kamu gajinya kecil, aku nggak mau sama kamu. Aku cari yang lain dong yang lebih gagah dari kamu, lebih hebat dari kamu. Gitu. Nanti jam-jam bisa stres loh. Stres sambil jalan begini. Delvi, kamu mengkhianatiku ya. Kamu mengkhianatiku. Setelah ku besarkan, kemudian kau tinggalkan aku. Kamu keterlaluan, Delvi. Terus emang sambil jalan gini. Terus emang kalau sambil jalan gini Delvi kamu keterlaluan, emang terus dia jadi balik itu Delvinya enggak, dianya begini lo makin ketawa. Nanti kita begitu jalan nanti ada tuh pacarnya itu ngomong, itu siapa? Nggak tahu tuh siapa orang. Ngaku-ngaku pengen kenal dengan saya, dekat dengan saya. Nggak tahu, nggak di aku. Gitu, makanya lakukan sesuatu dengan ikhlas sudah.
sewajarnya. Iya. Nanti kalau udah menyesal, nanti kita menyesal ya, Iya. Jam ya. Jadi sama Delvi sewajarnya aja. Kalau nasi uduk ya nasi uduk. Sesuai kemampuan saya. Iya. Kalau kamu ya, kalau 10.000, 20.000 sehari ya Iya. wajar. Dari gaji Iya. sekian ngeluarin 600.000 sebulan untuk Iya. BBM, ya wajar. Terus kemudian habis itu beliin dia berlian, ya wajar. Untuk yang penghasilannya 100 juta sebulan. Gitu. Kayak dia dong. Iya. Ya kan? Ya kan? Ngasih Iya. sama istrinya wajar-wajar. Wajar. Cukup. Dan dia itu paling utama hebatnya yoga itu Iya. digodain sama anak gadis yang paling cantik di sini di Iya. Lembur Pakuan nih, Iya. dia nggak tergoda. Iya, Nggak tergoda di depan kita. Di depan kita betul. Tapi kalau di belakang kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Nah, terus besok tanggal berapa sih mau besok? Besok tanggal 5 Oh, tanggal 5 Oktober tuh hari hari TNI. TNI. Waduh. Iya. Wah, besok tanggal 5 Oktober tuh hari TNI ya? Iya. Oh, dulu saya kalau waktu jadi bupati hari TNI, wah pakai baju gagah, ikut upacara HUT TNI, Iya. ya kan? Kalau sekarang pas 5 Oktober baru ingat kita dapat hadiah nih 5 Oktober. Ada spesial. Kado spesial 5 Oktober. Ya, aduh dapat hadiah nih kita. Aduh, tapi ini nyetrika baju bukan untuk 5 Oktober besok loh. Bukan. Bukan. Bukan untuk upacara Hari TNI, bukan. Ini nyetrika baju untuk sekarang buat ke Bandung. Kegiatan sekarang ke Bandung, bukan untuk upacara besok. Oh, Kang Iya. Deddy nyetrika baju untuk upacara besok Hari TNI. Bukan. Bukan. Tapi untuk sekarang, ya kan? Kelihatan. No, saya tuh bisa nyetrika baju, bisa nyuci, bisa. Oh, jadi hidup itu harus serba bisa dong. Iya. Mandiri. Mandiri. Kita kan pengalaman mahasiswa di tempat kos. Iya. Jadi ketua cabang HMI. Pak. Oh, gitu. 5 Oktober. Jadi ya yang paling utama kado spesial 5 Oktober yang saya alami besok, Iya. ya itu sejarah bagi hidup saya. Nah, karena itu sejarah bagi hidup saya, yang paling utama bagaimanapun saya ini kan, taruhlah orang menganggapnya public figure. Iya. Kalau pejabat eksekutif sih saya sudah bukan lagi pejabat eksekutif ya. Iya. Saya tidak memimpin rakyat, Iya. saya hanya mewakili. Mewakili. Nah, dulu ada wawancara kan dulu Najwa Shihab. Iya. Saya itu dulu waktu jadi ketua Golkar di Jawa Barat, itu dulu bikin persyaratan penandatanganan kesepakatan bagi para calon anggota legislatif periode 2019. Saya ingat betul. Persyaratannya itu bagi calon anggota legislatif waktu itu adalah satu, tidak melakukan tindak pidana, di antaranya tidak melakukan judi, ya kan? Tidak minum minuman keras. Waktu itu syarat juga tidak melakukan bisnis yang bersifat kerusakan pada alam. Iya. Jauh sebelum saya jadi wakil ketua komisi 4 loh, belum jadi anggota DPR, ya kan? Seperti yang melakukan kerusakan alam itu melakukan illegal logging. Saya ingat betul tuh, tidak melakukan bisnis yang melakukan kerusakan, penambangan, yang seperti itu dilarang. Terus kemudian salah satunya itu adalah ada klausul juga tidak boleh menceraikan istri. Kalau nambah boleh enggak? Kalau istri tuanya setuju berdasarkan putusan pengadilan agama ya dipersilahkan saja, kan tidak melanggar kaidah gitu loh. Iya. Tidak boleh menambah istri kalau juga tidak ada persetujuan. Kenapa saya ngomong begitu? Jangan sampai ketika kan waktu nyalon dewan teh pasti keluar biaya. Iya. Karena keluar biaya, maka istrinya itu kan pasti ikut berjuang. Iya, betul. Dia punya kalung dijual. Iya.
dia jatah ke dapurnya dikeluarin, kan ikut berjuang. Ya, tidak boleh ketika menjadi anggota kalau sudah kepilih menceraikan. Iya, nggak boleh. Karena waktu itu banyak peristiwa ketika sebelum jadi dia bersama istrinya ikut susah, ikut berkorban, udah jadi cari yang lain, istrinya ditinggalkan, anak-anaknya ditelantarkan, itu tuh nggak boleh. Itu kemudian adalah yang bikin tuh, yang sekarang tuh yang rame tuh di TikTok. Waduh, Kang Deddy kena batunya. Lo kena batunya gimana? Saya makan gak ngapa-ngapain. Aneh-aneh iya aneh-aneh Kang Deddy kena batunya gitu. Tapi kan di komen-komennya saya lihat, oh wah Kang Deddy mah bukan itu loh. Kan bukan saya yang melakukan itu ya, saya mah harus menerima. Dari sisi proses kan saya mah sudah ikut berproses menjadikannya Delvi menjadi sarjana. Nanti suatu saat gitu loh. Jadi kalau suatu saat Delvi sudah jadi sarjana, punya pekerjaan, ya kalau ke saya mah hari ini ya mengucapin terima kasih ke saya mah enggak juga nggak apa-apa, itu hak dia gitu. Begitu juga jam-jam. Delvi ikhlas aja, karena kalau tidak ikhlas nanti kamu nyesel gitu. Kalau celana jin mah sebenarnya nggak usah terlalu rapi-rapi, karena bukan bentuk celana nyeripit. Kalau celana nyeripit mah yang celana katun zaman dulu, kalau pakai celana teh harus kelihatan bekas setrikaannya. Kainnya kain pamaten. Oh, dulu paling bagus nah. Iya paling bagus nyeripit. Kalau belum nyeripit teh belum kelihatan sebagai celana bagus, tapi celana sekarang mah sudah hampir jarang disetrika sebenarnya. Sekarang mah celana jin, namanya juga jin. Kalau jin mah nggak pernah rapi, namanya jin. Kalau yang rapi bukan jin namanya. Gitu jam. Aku ngingetin kamu ya. Kamu kedengeran nggak saya ngomong? Kedengeran Pak. Kedengeran apa? Kedengaran ini Pak, Apa? ini belajar keikhlasan Pak. Oh iya, kamu ikhlas ke Delvi? Ikhlas Pak. Oh kalau ikhlas kamu jangan ngejar mencintai dong. Iya Pak. Kalau ikhlas itu kamu tidak ada tujuan apapun tuh namanya ikhlas. Kalau kamu punya tujuan, ya bukan ikhlas namanya, itu mah pamrih. Masa yang ikhlas kamu punya, kamu kalau bantu Delvi bantu aja. Makanya saya bilang membantu yang paling ikhlas itu sama Nini. Oh itu paling ikhlas, kita tidak punya tujuan apapun. Tapi bisa jadi juga tidak ikhlas kalau Nininya punya incu gelis. Ya, tetapi yang paling utama di 5 Oktober ini, yang pertama saya ngucapin selamat buat TNI. Besok memperingati hari ulang tahun TNI. Semoga TNI semakin profesional, kemudian semakin dicintai rakyat. Karena tentara Indonesia itu adalah tentara yang berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ini tentaranya juga tentara rakyat, dulu namanya TKR, Tentara Keamanan Rakyat, sama BKR, Badan Keamanan Rakyat. Jadi tentara rakyat, maka tentaranya tumbuh di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya tinggal di barak. Maka lahirlah yang disebut teritorial, ada tentara di desa namanya Babinsa, di kecamatan namanya Koramil, di kabupaten Kodim, di provinsi Kodam. Itu loh, itu tentaranya tumbuh dari rakyat dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan tentaranya tidak hanya ngerjain perang aja. Saat tidak terperang, tentara terlibat dalam pembangunan, bikin jalan, bikin irigasi, ngurus pertanian, melakukan data vaksin. Dulu Abdi Manunggal Desa, melakukan vaksin bagi masyarakat, yaitu tentara di kita, Badan Polri. Nah kemudian dulu kita pernah punya tokoh yang hebat banget. Saya waktu SD kelas 4, kelas 3, ada jenderal yang paling dicintai loh rakyat, Jenderal TNI M. Yusuf. Itu Panglima ABRI, merangkap Menteri Pertahanan. Kemudian dia itu sangat populer karena dia adalah tentara yang sangat sederhana. Tentara yang sangat sederhana, kemudian sangat mencintai prajuritnya.
lahirlah gagasan Abdi masuk desa zaman dia. Jadi saya kalau ada Pak Yusuf di TV tuh, yang satu TV ditonton oleh Iya. satu kampung, perasaan bangga banget lihat Pak Yusuf. Yang masih pakai aki. Oh, pakai aki jadi bangga banget. Sehingga Pak Yusuf itu menjadi tauladan bagi kita semua. Dan saya termasuk anak tentara. Bapak saya prajurit karir 3 nih, prajurit kader nggak tahu Palang 3. 28 tahun bapak saya pensiun karena diracun mata-mata Belanda ketika perang menghadapi agresi militer Belanda. Dan saya bangga sebagai anak prajurit bisa hidup seperti sekarang ini, ya alhamdulillah, syukur. Nikmatin. Nah, kemudian apa sih? Nah, kalau ini sih nggak sedih ya. Ini sobek. Ini yang muka yang rapi ini ada 1 sobek. Dan sobekan ini bisa dijahit. Tapi tetap saja yang namanya sobek walaupun dijahit tetap sobek. Sih yang saya secara pribadi ialah bagaimanapun manusia ya ada sisi rasanya. Sisi rasanya itu saya minta maaf belum bisa menjadi tauladan, belum bisa sesuai dengan harapan banyak orang, tidak sesempurna seperti pandangan orang. Saya banyak kurang. Karena banyak kurangnya sehingga harus melewati 5 Oktober itu. Saya mohon maaf bagi semuanya yang hari ini mungkin merasa kecewa terhadap saya. Dan saya sudah memprediksi itu. Tetapi semoga rasa kecewa itu tidak terus-menerus. Karena bagi saya hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau hanya hidup untuk diri sendiri, tidak ada. Tetapi hidup adalah untuk orang lain. Dan saya akan terus dalam setiap hari bekerja untuk kepentingan orang lain. Dan apa yang saya lakukan, pekerjaan saya itu bukan pekerjaan yang mengada-ngada, bukan pekerjaan yang dibuat-buat. Itu pekerjaan yang memang kebiasaan hidup sejak dulu, sejak saya kecil. Nah, kemudian kalau ada cerita Kang Deddy ini terlalu sibuk ngonten, enggak, nih saksinya Mumu, ya kan? Saksinya Mumu. Kita kan tidak nyari konten ya Bu ya. Kita kan setiap hari misalnya pergi ke Bandung, di jalan bertemu dengan siapa, orang itu butuh bantuan, ya kita bantu, gitu kan ya? Tidak sengaja nyari konten, dari direncanakan seharian. Enggak direncanakan, nanti ada target sasaran. Kita mah enggak, kita lakukan itu secara alamiah. Karena memang hidup saya ini alamiah. Hidup saya ini alamiah. Hidup saya ini hidup yang tidak direncanakan, semuanya mengalir. Enggak pernah saya hidup mengada-ngada. Makanya saya tidak suka mengada-ngada. Pakai baju aja saya alami. Saya nggak suka pakai baju yang terlalu mengada-ngada, yang tidak semestinya. Itu dari dulu. Saya yang merubah protokoler bupati waktu itu, yang bajunya pakai pangkat kanan kiri, pakai jengkol. Saya rubah, enggak. Saya pakai baju pangsis saja. Saya jarang pakai baju itu. Saya rapat di DPR harus pakai PSR, PSH zaman dulu. Saya jadi bupati, saya enggak, udah pakai kemeja aja, pakai baju pangsis aja. Saya hidupnya mengalir. Jadi apa yang didapatkan dalam setiap hari, dari mulai peristiwa Caswara, peristiwa Dastam, peristiwa Nike yang terbaru sekarang, peristiwa Delphi, ya kan? Peristiwa Maijo, seluruh peristiwa itu ada peristiwa alamiah, peristiwa dimarahin mahasiswa sampai mahasiswanya tamat kuliah, peristiwa di Sukasari pohon bambu ditebangin, semuanya alami, nggak ada yang dibuat-buat. Semuanya lahir dari hati, dari rasa, dari cinta yang saya miliki.
Nah, kemudian kalau diomongin saya kemudian tidak punya waktu, Iya. ini mampus saksinya. Justru sekarang tuh kita banyak waktu Banyak ya Mulia. waktu, Kamu ikut santai. saya sejak kapan? 2019. Sejak saya masuk DPR kan? Iya, Sejak Nyi yang masih bayi kan? Iya. Saya banyak di rumah, banyak di luar rumah. banyak di rumah, Pak. Dari pagi sampai malam kan? Iya, Dia keluar rumah itu kalau hanya keliling cari makan. iya, Kemudian nanti tiba-tiba di jalan ketemu apa? iya, betul. Ya kan? Kamu kan sejak 2019 ngikutin kan? Kerja Iya. aku ngapain sih tiap hari? Iya. Ngasuh siapa? Iya, iya. Dari pagi sampai kapan? Iya. Sampai sore kan? Iya. Bareng Teh Elis kan? Kadang mau berangkat ke kantor, Ah. saya ngikutin dari belakang. Pagi-pagi pergi ke Iya. kantor ke gerbang Iya. tol Jatiluhur. Ah. Nyi Hiang bareng sama saya di Iya. sini, kamu di belakang. Iya. Nanti Nyi Hiang dibawa oleh kamu dan Teh Elis Iya. pulang ke rumah, saya ke Iya. kantor. Iya. Pulang dari kantor saya suka mampir-mampir nggak? Enggak. Langsung ke rumah kan? Iya, Sama Nyi Hiang lagi kan? Iya. Sampai malam kan? iya. Paginya berangkat lagi kan? Justru semenjak jadi anggota DPR itu waktu saya banyak di rumah. Iya. Itu sampai Nyi Hiang umur 1,5 tahun sampai Iya. 2 tahun. Iya. Saya di rumah terus hampir selama 2 tahun. Saya selama jadi anggota DPR pernah keluar negeri nggak? Enggak, Pak. Kadang-kadang Kalau kunjungan ada- keluar kota tepat waktu nggak balik lagi? Iya, 4 waktu, Pak. Gitu. Nggak pernah keluar negeri kan? Walaupun ada jadwal keluar negeri, kadang Nggak mau. cancel. Saya milih tetap di Indonesia. Iya. Saya milih tetap di kampung. Iya. Ya kan? Itu ya. Sampai umur Niang 2 tahun. 2 tahun. Gitu. Nanti minggu depan deh saya ceritain dari 2 tahun. Dari yang umur 1,5 tahun, 1 sampai 2 tahun itu, kemudian apa yang dilakukan oleh saya setelah itu. Pokoknya dari mulai nih yang umur 0 tahun sampai 1,5 tahun atau sampai 2 tahun, nanti saya lupa, itu saya hampir tiap hari Iya. di rumah dari pagi sampai malam. Pagi-pagi kalau di rumah kerjanya naik sepeda, Sepeda. keliling kampung, ya kan? Iya. Dan yang paling utama, setiap hari saya nongkrong di warung, Iya. bukan di kafe. Bukan. Kafe-kafe mah sekarang baru Iya. karena nggak ada kerjaan, nggak ada. Bukan di kafe, di warung, warung depan rumah di Sawah Kulon. Sawah Kulon. Namanya warung siapa? Ceika. Ceika. Ya nanti kita Kadang-kadang belanja sendiri, sayuran, Heeh. pisang apa, Bapak suka belanja sendiri ke Ceika. goreng telur Goreng sendiri, ya kan? Beli asin sendiri, beli petai di Ceika sendiri, bahkan belanjanya di warung Ceika. Iya. Dan itu nggak bohong loh, Iya. ada dokumennya, ada di YouTube dulu ya. Ada. Kalau belanja Dan kita. saya sering ngopi, sering nongkrong di situ, Bapak datang belanja, beli asin, beli. Nanti kalau belanja ada orang ikut belanja dibayarin. Iya. Gitu. Jadi banyak di rumah kan? Iya. Di Sawah Kulon ya. Iya. Hampir 2 tahun di situ. Dari nih yang umur 0 tahun di situ, tiap hari sampai malam saya pagi ke DPR, Iya. siang sudah pulang lagi ke rumah. Lagi. Ya kan? Sekarang yang kehilangan saya di situ siapa? Ceika. Sebulan bayar ke Ceika berapa? 10 juta, 10 juta, 12 juta. 12 juta. Kadang-kadang ngutang. Iya. Karena banyak orang ikut belanja di situ. Iya. Gitu ya. Ya, namanya orang tidak pernah ada yang sempurna, ya kan? Yang sempurna mah cuma rokok. Iya. Namanya rokok sempurna ya. Ya, saya pokoknya semuanya sehat, ya, sehat, mudah-mudahan dalam bahasa lagunya badai cepat berlalu, gitu kan? Dan kita tidak boleh larut dalam badai. Kalau larut dalam badai nanti tenggelam. Lebih baik jadikanlah badai itu sebagai pengantar menuju pulau tujuan.